Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembuatan dan pewarnaan sediaan yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Rahmi dengan NIM 1903286 dan rekan saya Farah dengan NIM 1903264. Baiklah, langsung saja masuk pada dasar teori. Darah adalah jaringan tubuh dengan konsistensi cair dan beredar dalam sistem tertutup yang disebut dengan pembuluh darah. Pada orang dewasa, jumlah darah normal adalah 5 liter. Di dalam tubuh, darah berperan sebagai pengangkut air, pengangkut oksigen, pengangkut sari makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh, menjaga temperatur tubuh, mencegah infeksi yang merupakan peran dari sel darah putih, mengatur keseimbangan asam dan basa, dan sebagai transport metabolit sekunder, dan lain-lain. Sediaan apus darah tepi atau SDAT adalah pemeriksaan mikroskopis yang digunakan untuk mengamati sel darah beserta dengan komponen lainnya yang dapat memberikan informasi yang berarti mengenai kondisi hematologi seseorang. Cara pemeriksaan hematologi yaitu dengan meneteskan darah pada salah satu ujung objek gelas, kemudian dipaparkan untuk membentuk apusan darah dengan deglas dan melakukan pengecatan menggunakan pewarnaan yaitu pewarnaan Giemsa, Wright ataupun pewarnaan lainnya, kemudian dilakukan identifikasi pada mikroskop. Sebelum pewarnaan, preparat terlebih dahulu harus difiksasi dengan metanol atau metil alkohol. Fiksasi berkepanjangan harus dihindari karena metanol akan mempengaruhi pengecatan selanjutnya dan menyebabkan beberapa penghambatan enzim intraseluler. Metanol yang dibiarkan terlalu lama di udara terbuka akan menguap dan mengalami penurunan konsentrasi, dan juga akan mengandung air sehingga akan mempengaruhi morfologi dari eritrosit yang akan diamati. Baiklah, selanjutnya masuk pada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alat yang pertama objek gelas, yang kedua rak pencuci objek gelas, yang ketiga pipet tetes, dan yang keempat pensil atau spidol permanen. Sedangkan untuk bahan yang pertama ada metanol absolut, yang kedua Giemsa 3%, dan yang ketiga ada Aquades. Selanjutnya masuk ke prosedur kerja. Yang pertama, memilih objek gelas yang bertepi rata untuk digunakan sebagai kaca penghapus, lalu sudut objek gelas dipatahkan menurut garis diagonal untuk mendapatkan hasil sediaan apusan darah yang tidak mencapai tepi objek gelas. Yang kedua, menulis identitas pasien pada bagian yang tebal objek gelas dengan pensil. Yang ketiga, meletakkan objek gelas di atas meja atau permukaan yang datar. Yang keempat, meneteskan darah kira-kira 1 cm dari ujung objek gelas dengan ukuran 5 mm. Yang kelima, dengan tangan kanan atau tangan dominan, letakkan kaca penghapus dengan sudut 30-45 derajat terhadap objek gelas di depan tetes darah. Yang keenam, menarik kaca penghapus ke belakang sekitar 5 mm sampai mengenai darah dan membiarkan darah menyebar ke seluruh ujung kaca penghapus. Yang ketujuh, mendorong kaca penghapus ke arah depan dengan tetap mempertahankan sudut 45 derajat dan tidak pernah terlepas dari objek gelas dengan tetesan darah, sehingga akan terbentuk apusan darah sepanjang 3-4 cm. Darah ini harus disebar habis sebelum kaca penghapus mencapai ujung dari objek gelas. Yang kedelapan, memperhatikan ketebalan apusan darah, yaitu tidak boleh terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Ketebalan ini dapat diatur dengan mengubah sudut antara kedua objek gelas dan kecepatan menggeser. Karena semakin besar sudut atau makin cepat menggeser, maka makin tipis apusan darah yang dihasilkan. Yang kesembilan, apusan darah tipis yang baik adalah apusan darah yang berbentuk lidah, rata, dan makin mengecil di bagian ujungnya. Dan yang terakhir, membiarkan apusan darah mengering dengan sendirinya di suhu kamar. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Farah. Kepada Farah dipersilahkan. Baiklah, saya Farah dengan NIM 1903264 akan mengajukan penjelasan mengenai
cara pewarnaan sediaan hapus. Yang pertama itu meletakkan objek las dengan hapusan darah yang sudah mengering di atas rak pencuci objek las. Yang kedua, meneteskan hapusan darah dengan metanol 2-3 menit untuk seperti air flasyet. Kemudian dibiarkan sampai mengering. Yang ketiga, mengecerkan zat warna Gemsa 3% dengan aquades. Keempat, meneteskan larutan Gemsa 3% sampai sediaan hapus tergenang dan biarkan selama 20-30 menit. Yang kelima, menyiram atau membilas dengan air mengalir sampai warna Gemsa bersih. Kemudian mula-mula dengan aliran lambat, kemudian lebih kuat dengan tujuan untuk menghilangkan semua kelebihan zat warna. Yang keenam, meletakkan objek las sediaan hapus dalam posisi tegak atau miring dan biarkan hingga mengering. Yang ketujuh yaitu setelah hapusan darah mengering, kemudian dibungkus dengan tisu dan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan diantaranya itu faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi suatu pemeriksaan yang berhubungan dengan cairan tubuh. Salah satunya itu morfologi eritrosit dalam pemeriksaan sediaan hapus darah. Fiksasi tidak segera dilakukan sehingga sediaan hapusnya mengering. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pewarnaan yaitu kualitas Gemsa. Dikatakan baik apabila Gemsa dibuat baru dan dikatakan kurang baik apabila Gemsanya sudah disimpan lebih dari 24 jam. Warna Gemsa dikatakan baik terhadap morfologi eritrosit apabila kriteria warna monokrom, ukuran normositer dan bentuknya normal, dan dikatakan buruk apabila kriteria warna hipokrom, hiperkrom dan ukuran mikrositer dan makrositernya dengan bentuk abnormal atau kelainan. Prinsip pengecatan pada pemeriksaan sediaan hapus darah tepi yaitu umumnya menggunakan prinsip Romanowski dengan jenis pewarnaan Gemsa atau like. Kualitas Gemsa dapat mempengaruhi hasil pewarnaan pada sediaan hapus tepi, yaitu dikatakan baik apabila Gemsa dibuat baru dan dikatakan kurang baik apabila disimpan lebih dari 24 jam. Pewarna Gemsa termasuk salah satu pewarna sintetis. Prinsip dari pewarna Gemsa itu adalah adanya presipitasi hitam yang terbentuk dari penambahan larutan metilen biru dan eosin yang dilarutkan di dalam metanol. Warna Gemsa adalah pulasan yang terdiri dari eosin, metilen azot, dan metilen biru yang berguna untuk mewarnai sel darah melalui fiksasi dengan metil alkohol. Sediaan hapus darah tepi atau pelpak darah merupakan salah satu teknik pemeriksaan darah menggunakan mikroskop yang digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah maupun infeksi. Tujuan dilakukan pewarnaan sediaan yang dilakukan adalah untuk mempertajam atau memperjelas elemen sel yang akan dilihat di bawah mikroskop. Pada tahap pewarnaan yang dilakukan terdapat beberapa kesalahan yang terjadi seperti sediaan hapusan yang terkikis dalam proses pembersihan zat warna. Hal ini dikarenakan saat pewarnaan terjadi, tetes yang digunakan untuk meneteskan warna mengenai permukaan sediaan hapus yang menyebabkan sediaannya terkikis. Kemudian kesimpulan dari penelitiannya yaitu faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan yang pertama itu suhu dan kelembapan. Yang kedua, fiksasi yang tidak segera dilakukan membuat sediaan hapus mengering. Kemudian faktor yang mempengaruhi pewarnaan yaitu adalah kualitas Gemsa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.